السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، جعل الليل والنهار خلفة لأولي الألباب. نحمده تبارك وتعالى مسبب الأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العقاب وسوء الحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأواب، قد جاءنا بفصل الخطاب، أضاء بسنته سائر الكوكب، وأنقذ أمته بشفاعته يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah yang saya hormati, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita sampai kepada asma Allah Al-Muhit, yaitu zat yang maha meliputi. Di mana sebagai tambahan, sebelum kita meneruskan kepada poin terakhir, sebagai tambahan tentang asma Al-Muhit ini, bahwasanya makna tambahan dari Asma Al-Muhit ini yang tidak tercantum di buku kecil ini, bahwasanya Al-Muhit adalah zat yang mana semua makhluknya tak dapat lari darinya, tak dapat lari dari azabnya, tak dapat lari dari hukumnya, tak dapat lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan makna Al-Muhit. Makanya tambahan yang kedua, poin yang kedua, bahwasanya semua kata Al-Muhit, semua asma Allah Al-Muhit yang warid dalam Al-Quran itu datang sesudah Al-Wa'du wal-Wa'id, sesudah Allah memberikan janji, harapan, kebaikan, atau sebaliknya, sesudah Allah memberikan ancaman, hukuman, atau azab. Ini tambahan penting berkaitan dengan Al-Muhit ini, karena tadi juga kaitannya apa? Maknanya orang yang dalam tanda kutip nakal tidak bisa luput, tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah muhitum bihi. Makanya contohnya di sini disebutkan wallahu muhitum bil kafirin. Maka sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala maha meliputi orang-orang kafir. Maknanya maha meliputi orang-orang kafir, meliputi yaitu ilmunya tentang makar-makar mereka, rencana-rencana mereka, ya kan, aksi-aksi mereka, semuanya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan Asma Al-Muhit. Kemudian manfaat beriman kepada Asma Allah ini Al-Muhit, yang pertama
bertambahnya rasa takut dan malu kita pada Allah Al-Muhit. Ya. Karena itu tadi, kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, ya, dalam kekuasaannya, dalam hal-hal yang sudah disebutkan atau dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, menjauhi kezaliman terhadap orang lain. Karena meskipun ada dalam pengawasan atau dalam pengamatan sepintas kita, ada yang lolos dari hukum Allah di dunia ini, ya, padahal tidak lolos sebenarnya. Allah pasti memberikan balasannya di dunia, terutama tentang kezaliman di dunia ataupun uquq juga, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW. Dua kezaliman ini, yaitu dua perkara besar ini, kezaliman dan juga durhaka kepada kedua orang tua, itu pasti dibayar cash oleh Allah di dunia sebelum di akhirat juga. Ya, DP-nya pasti dapat di dunia, kemudian di akhirat lunas. Nah, jadi menjauhi kezaliman terhadap orang lain, ini buah yang bisa kita petik dari asma Allah Al-Muhit. Karena az-zulmu zulumat yaumal qiyamah, juga bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, ya, dari menzolimi atau dizolimi. Sama-sama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk selalu kita panjatkan pagi sore agar kita jangan sampai menzolimi orang atau dizolimi. Nah, wa'udzubika an azlima au uzlam alayya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri agar tak gentar menghadapi musuh dari kalangan kaum kafir ataupun munafik. Karena Allah bersama kita, karena Allah bersama kaum mukminin, maka dan Allah juga muhitum bil kafirin seperti pada ayat tadi, maka kita tentunya tidak perlu merasa gentar untuk menghadapi, ya, musuh kaum kafir maupun kaum munafik sebagai musuh dalam selimut. Karena Allah muhitum bihim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gerak-gerik mereka. Dan sejarah juga menjadi saksi bagaimana kaum muslimin, bahkan lebih tepatnya kaum mukminin, yang tidak pernah gentar menghadapi musuhnya. Sejak zaman Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in, semuanya peperangan dalam Islam itu menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Karena jumlah kaum muslimin pasti lebih sedikit, jumlah pasukannya, kemudian juga peralatannya lebih sedikit, dan seterusnya. Baik, yang keempat, takwa dan sabar mampu menolak makar musuh karena Allah Maha meliputi mereka. Seperti yang Allah firmankan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya musuh-musuh itu tidak akan menyusahkan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi atas apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali keterangan berkenaan dengan asma Allah Al-Muhit. Kita beralih kepada asma berikutnya yang ke-40, yaitu Asy-Syahid. Asma Allah
Asy-Syahid yang berarti zat yang maha menyaksikan. Apa makna menyaksikan? Yaitu hadir, tidak alpa, tidak absen. Siapa yang bersedia menjadi saksi ketika ada pertanyaan yang demikian? Maka yang mengacungkan tangan berarti apa? Dia hadir dalam suatu kejadian sehingga merasa dirinya layak menjadi saksi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan dirinya Asy-Syahid, Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir dalam segala peristiwa yang ada di alam semesta ini. Tidak pernah alpa, tidak pernah telat, tidak pernah terganggu oleh kantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka Allah selalu hadir, selalu menyaksikan. Mulai kita melek mata, buka mata di pagi hari, sampai kemudian kita juga menutup mata sebentar lagi di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan hadir. Asma Allah Asy-Syahid disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Lumayan banyak. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Surah An-Nisa ayat 166. Kemudian berkenaan dengan maknanya, Asy-Syahid berarti zat yang hadir menyaksikan segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya. Alangkah banyaknya hal yang tidak kita ketahui, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya, baik di langit atau di bumi. Tak ada yang tersembunyi dan terluputkan darinya. Dia maha tahu semuanya dengan rinci. Zat yang menyerap maklumat yang tampak dan tersembunyi, mendengar segala makhluk atau benda yang mengeluarkan suara, dan dia melihat segala hal dari ciptaannya. Bagaimana kalau benda atau makhluk, binatang sekecil apa kemarin, sekecil nyamuk atau sekecil nyamuk punya 3 jantung, ya. Sedang Allah Subhanahu wa taala maha melihat itu semua detaknya, ya. Kemudian juga gerakan-gerakannya yang lain. Maka apakah kemudian bisa diterima oleh akal Allah tidak melihat kita, terluputkan tentang perkara-perkara kita? Tentu tidak. Saya teringat berkenaan dengan Asma Asy-Syahid ini suatu kejadian yang pernah saya dengar, ya, di masa lalu, ya, dari salah satu, ya, muhadharah ataupun ceramah salah satu masyayikh di Timur Tengah, bagaimana adanya 2 saudagar atau 2 pedagang. Yang satu menetap di satu, ya, kota yang cukup besar, sedangkan relasinya itu menetap di pulau yang agak jauh darinya. Suatu ketika, setelah tentunya hubungan yang erat dan akrab antara keduanya, yang biasa mengambil barang dari pulau ini, ya, mendapati, ya, saudagar yang dia mengambil barang darinya itu seperti lesu atau kehabisan modal ataupun, ya, terkena suatu perkara atau tanggungan sehingga butuh
suntikan dana kalau dengan bahasa kita. Alhasil, karena di masa lalu tentunya tidak seperti sekarang ini, saudagar yang biasa mengambil barang ini menawarkan jasa, yaitu hendak meminjamkan pada langganannya ini uang sekian ratus atau 1000 dinar kira-kira, 1000 dinar. Kemudian ketika ditanya tentang lantas siapa yang menjadi saksi di antara kita berdua, kemudian sang muhsin atau orang yang baik hati, pedagang yang baik hati ini menyatakan, wallahu ala ma naqulu syahid. Allah lah yang akan menjadi saksi transaksi ini, perkataan saya dan perkataanmu, yaitu kesepakatan saya dengan kamu. Maka dengan usainya penyerahan uang tersebut, pedagang yang berasal dari pulau tadi pulang kembali ke pulau yang agak jauh tentunya. Selang beberapa lama, 1 tahun kira-kira, pedagang yang dipinjami ini bisa menutup kebutuhannya dan hendak mengembalikan uang pinjamannya. Ditunggulah setiap ada kapal dari pulau tersebut, dia datangi ke mana? Ke pelabuhan untuk melihat adakah si fulan, adakah si fulan? Tidak ada. Kemudian selang beberapa waktu ternyata ombak yang besar menghalangi datangnya peminjam uang tersebut untuk menemui pedagang yang meminjam. Sampai berjalan kira-kira 1 tahun juga tidak kunjung datang pedagang tersebut. Maka si peminjam merasa berat hati, tidak enak sendiri. Yang meminjam, yang dipinjami itu merasa tidak enak sendiri. Saya harus bagaimana mengembalikannya? Saya tanya, tidak ada yang kenal. Alhasil dia pun berijtihad. Dia mengambil sebongkah kayu, kemudian dia lobangi, kemudian dia taruh apa itu namanya, dinar-dinar itu tadi dalam satu kantong kain, kemudian diselipkan di lubang kayu itu, kemudian ditutup lagi, kemudian diberikan surat dari fulan bin fulan kepada fulan bin fulan, sungguh saya sudah berijtihad sungguh-sungguh untuk mengembalikan hutang saya kepada Anda, namun cuaca dan lain-lain tidak tidak berkenan atau menghalangi maksud saya, tentunya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semoga kiriman ini sampai kepada Anda, karena kita menjadikan Allah sebagai saksi dalam transaksi kita. Kemudian ditutup dengan dimasukkan surat itu juga, kemudian ditutup kembali dengan kayu. Kemudian dia pergi ke tepi pantai atau pelabuhan itu tadi yang biasa datang kapal dari pulau tersebut. Kemudian dia lemparkan dengan ucapan bismillah, dia lemparkan kayu tersebut. Subhanallah, ternyata orang yang meminjami juga menunggu-nunggu di pulaunya, karena tidak adanya kapal juga yang menuju ke pulaunya. Subhanallah, ceritanya tunggu menunggu. Dulu tidak ada WA, tidak ada HP, tidak ada telepon, hatta telepon
telepon rumah, telepon kantor, lah ada. Alhasil yang menjadi ini kita, ya, bahwasanya kedua orang tersebut menjadikan Allah sebagai saksi transaksi mereka. Sampai kemudian ternyata singgah ke pelabuhan orang yang meminjami itu kapal dari pulau lain. Tidak ada yang dari pulau orang yang dia pinjami. Kemudian setelah beberapa kali seperti itu, subhanallah, dia ketika dia hendak meninggalkan tepi pantai itu, dia melihat seonggok ada barang gitu di atas air laut dan yang diterpa ombak. Dia lihat, kok aneh, kok ada kayu seperti ini ya. Akhirnya kayu itu seolah-olah dihantar oleh ombak tadi menuju ke tepi. Maka orang ini pun juga menyambutnya, kemudian mengambil kayu tersebut. Dilihat-lihat kayunya ini, kemudian sepertinya ada garis-garis ya, yang tidak rapat, atau ini kok sepertinya ini baru di lubangnya atau ini. Kemudian dicongkel lah. Kemudian ternyata ada surat di situ. Kemudian ternyata di situ juga ada uang sejumlah yang dia pinjam. Kemudian dia pun bertakbir ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Kembalilah kepunyaannya, harta halalnya kepada dirinya, tanpa pos, tanpa JNE, tanpa itu. Allah yang menggerakkan. Tapi ini sekali lagi bukan untuk dicoba. Nanti katanya Ustaz, ya terlihat orangnya ya, iman takwanya sampai di mana, yang meminjami dan yang dipinjami. Allahul musta'an. Tapi sekali lagi ini adalah sebagai ya, tambahan dari makna asma Allah Asy-Syahid. Nah, kemudian manfaat mengimani asma yang satu ini, Asy-Syahid. Yang pertama, mengakui kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum, yaitu ma'iyatullah, bahwasanya Allah selalu mendampingi kita. Dan makna kebersamaan atau pendampingan ini, membersama ini tentunya tidak harus menyatu atau menempel sebagaimana dipahami oleh kelompok menyimpang. Karena ketika ya, orang tua misalnya, orang tua melepas anaknya yang hendak merantau misalnya, apa yang dikatakan orang tua biasanya? Pergilah anakku, sedang hatiku bersamamu misalnya. Apakah kemudian dioperasi hatinya kemudian dikasihkan anak? Tentu tidak. Maksudnya apa? Artinya suka dukamu juga akan aku rasakan sebagai orang tua, seperti itu. Atau ya, tajri bi ayunina, seperti dalam Al-Quran, berlayarlah engkau dengan pengawasan mata kami. Pergilah engkau sedang aku menjadi matamu. Maksudnya apa? Aku selalu ingin melihatmu, atau yang semakna dengan itu. Di sini Allah menyertai, kita lanjutkan, para hambanya dengan ilmu dan kodrat kekuasaannya. Bagi Allah tidak ada perkara yang terlewatkan, seperti yang sudah kita singgung tadi. Yang kedua, tidak mungkin seseorang dinamakan syahid atau saksi dalam persidangan kalau tidak hadir menyaksikan suatu peristiwa. Maka Allah Jalla Jalaluh selaku asy-syahid selalu hadir menyaksikan perbuatan hambanya. Nah, dan kesaksian Allah tentunya berbeda dengan kesaksian kita. Kesaksian kita mungkin juga sangat terbatas. Kita melihatnya dari satu sisi, makanya dalam persaksian biasanya tidak cukup satu orang, tapi dua orang laki-laki yang adil, yaitu yang
yang akil balik, kemudian juga sehat jasmani dan rohani, bisa menimbang perkara. Seperti itu persyaratan dalam persaksian. Tidak kemudian ya sembarangan menerima saksi. Karena apa? Terbatasnya indera kita. Kedua mata kita, matanya cuma dua, telinganya juga cuma dua. Makanya butuh penopang, butuh penguat. Berbeda dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, tidak ada batasan bagi Allah. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Maka beda sekali kesaksian Allah dengan kesaksian makhluk. Nah, kemudian yang ketiga, kesaksian Allah atas hambanya adalah kesaksian yang tak terbantahkan oleh siapapun di hari kiamat. Ya. Di antaranya hikmah Allah menciptakan malaikat pencatat bagi kita, ya, agar malaikat tersebut menjadi saksi penguat, sebagai saksi tambahan. Karena apa? Ketika ya, tentunya ini bukan sifat dari mukmin. Orang kafir misalnya beralasan kepada Allah nantinya, ya, siapa saksi? Ya, mungkin saja orang kafir mengatakan demikian. Bahkan ya bisa dipastikan ada yang mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk ini dari makhlukku, seorang berupa malaikat yang mencatat dan mengiringimu kemana saja. Selain juga tentunya Allah menjadikan seluruh jasad kita sebagai saksi, kecuali mulut atau lidah kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin Allah nyatakan hal itu pada hari ini, yaitu di hari kiamat. Kami kunci mulut-mulut mereka yang biasa dusta, yang biasa bersilat lidah, dikunci oleh Allah. Kemudian yang menjadi saksi tangan-tangan mereka, juga kaki-kaki mereka. Artinya seluruh tubuh manusia, bahkan kulit kita juga menjadi saksi bagaimana perbuatan-perbuatan kita di dunia. Terlebih di sini di hari kiamat, maka kesaksian Allah secara mutlak tentunya tidak terbantahkan. Kalau saat ini dengan kemajuan teknologi, sekali lagi ini menambah sebenarnya keimanan kita. Kalau ya, kakek buyut kita tidak kebayang ada kamera seperti ini, ya kan, yang bisa merekam, yang bisa dan seterusnya. Bagaimana dengan ya, kamera yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan chipnya di tubuh kita, ya, pori-pori kita, semuanya ini adalah kamera-kamera Allah Subhanahu wa taala. Mau membantah gimana kelak? Allahul musta'an. Kemudian yang keempat, tidak menzalimi semua makhluk, karena dia tahu semua ada pertanggungjawabannya. Tidak menzalimi semua makhluk karena hamba yang mengimani asma ini tahu bahwasanya semua ada pertanggungjawabannya. Di sini semua makhluk. Karena boleh jadi kita kepada sesama manusia tidak zalim, tapi kepada binatang yang menjadi peliharaan kita, yang menjadi dagangan kita, bisa jadi kita zalim, ya. Bisa jadi kita ya, telat-telat ngasih makannya, padahal kita mengurungnya. Hati-hati, ini juga bentuk kezaliman. Bukankah Rasulullah mengabarkan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing.
kucing disekap di rumah sehingga dia tidak bisa keluar cari makan sendiri. Ya. Dakhalatil mar'atu finnari, ya. Karena apa? Fi hirratin habasatha la hiya, ya. Al-hadis. Seorang wanita masuk neraka gara-gara hirrah, gara-gara kucing yang disekapnya. Dia tidak membiarkannya terlepas atau keluar untuk cari makan sendiri, tidak juga mencukupi ketika dia mengurungnya. Bisa masuk nerakanya. Ya. Jadi hati-hati, hatta hewan pun juga bisa terzalimi. Ketika kita melihat, ya, kemarin misalnya saat-saat kurban, banyak sekali potongan-potongan video bagaimana tidak sempurnanya penyembelihan, tidak putus dua uratnya sehingga bisa berdiri lagi masih, ya. Kalau sapi lebih gawat lagi, kalau kambing masih kecil mungkin, ya, atau kambing yang normal, bukan kambing-kambing yang super. Tapi kalau sapi lumayan, ya. Kalau nubruk kaca ini ya juga pecah. Maka itu juga bisa berarti kezaliman. Karena di antara, ya, pri kebinatangan Islam bahwasanya Rasulullah SAW memberikan, ya, arahan, petunjuk kepada kita, falyurih dzabihata, hendaklah membikin rehat sembelihannya, yaitu pisaunya ditajamkan, kemudian, ya, peletakannya juga binatangnya itu bagaimana. Alhamdulillah sekarang juga kreativitas, Masya Allah, ada alat-alat yang bisa, ya, mengatasi binatang-binatang sembelihan tersebut dari amukannya atau gerakan yang tidak terduga dari binatang tersebut. Ya. Khawatirnya itu termasuk, ya, meskipun tentunya tidak sengaja, yang menyembelih tidak sengaja menyembelih separuh misalnya, tidak mungkin, atau, ya, hampir tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, tapi mungkin karena baru belajar atau bahkan mungkin baru pertama kali ceritanya menyembelih tanpa mendapat ini, apa itu namanya, pengawasan dari yang sudah pengalaman, maka terjadi apa yang terjadi. Kemudian juga membiarkan binatang atau giliran kurban melihat teman-temannya dibantai di depannya. Ini juga bagian dari kezaliman. Hati-hati, karena binatang itu juga punya rasa. Binatang itu punya rasa takut, punya rasa terancam, ya. Justru dengan itu dia melakukan serangan atau menjadi agresif yang tadinya jinak. Maka hati-hati, itu juga bisa termasuk dalam kezaliman. Bahkan mungkin yang tak terbetik dalam, ya, sebagian benak kita adalah tanam-tanaman. Ya. Kalau masih ada hujan lumayan, tapi kalau di musim kemarau, ya, dibiarkan sampai mengering, ya. Kalau tumbuhan lebih melas lagi karena tidak terdengar ringkikannya ataupun teriakannya. Kalau binatang masih terdengar, ya kan, ayam ataupun kambing ataupun sapi dan unta. Tapi kalau tanaman tidak ada suaranya, tahu-tahu layu, tahu-tahu kering, mati. Baik, sebabnya itu di pekarangan kita. Kemudian juga kita mengambil, apalagi yang kita mengambil manfaat darinya, mangganya kayak pisangnya kayak, ya. Maka bentuk ketakwaan kita juga hati-hati, ya, agar kita tidak menzalimi tanaman tersebut. Yang kelima,
tidak bergampang-gampang menjadi saksi terhadap suatu perkara, sebab berat pertanggungjawabannya di pengadilan akhirat, di pengadilan dunia sebelum pengadilan akhirat. Nah, sekali lagi tidak bergampang menjadi saksi bayaran, terlebih lagi ya, saksi bayaran. Nah, dengan berbagai lininya tentunya, hatta dalam masalah politik pun ya, sebagai kewajiban warga negara misalnya bersaksi ketika memilih si A atau si B, itu berarti kita bersaksi kalau si A atau si B ini capable. Hati-hati. Nah, karena di situ ada pertanggungjawabannya kelak. Ya. Kalau di dunia lolos, di akhirat pasti terjerat, pasti tidak akan lolos. Nah, demikian barangkali keterangan singkat tentang asma Allah Asy-Syahid. Kita beralih jamaah yang dirahmati Allah kepada asma berikutnya, Al-Hasib, Zat yang maha menghitung. Asma Allah Al-Hasib disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Di sini surah An-Nisa ayat ke-6, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai penghitung. Secara singkatnya, Al-Hasib itu secara bahasa bermakna 3. Al-Kafi, Wal-Hafiz, Wal-Muhasib. Al-Kafi yaitu zat yang mencukupi, karena sudah lengkap hitungannya. Sudah lengkap hitungannya. Sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya, hitung-hitungannya itu sudah jelas sedetail-detailnya. Ya. Maka Allah akan mencukupi semuanya. Hitungannya itu tidak ada yang meleset. Kemudian Al-Hafiz juga, hitungan-hitungan tersebut terjaga, tersimpan rapi, tidak ada khaltul awraq atau acak-acakan. Oh, kelupaan filenya ditaruh di mana, tersimpan di mana, tidak ada itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Muhasib yang maha menghitung. Dan saya melihat berdasarkan kacamata Al-Hasib, ya, berdasarkan kacamata asma Allah Al-Hasib ini, merupakan suatu kesia-siaan ketika seorang ilmuwan menyatakan bahwasanya penduduk dunia terlalu banyak, sudah terlalu ini, ya, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, ya, dan Allah yang menghitung jumlah mereka, Allah yang menciptakan buminya juga untuk mereka, semuanya itu genap, hitung-hitungannya lengkap. Maka kalau bumi ini dihuni 10 miliar nantinya meludak misalnya, tidak ada itu dalam kamus Allah Subhanahu wa taala. Kesia-siaan sepintar-pintarnya. Siapa yang pintar berhitung di sini? Yang ahli matematika atau fisika ini. Ada yang bisa atau tahu, atau ya profesor siapa dari luar negeri sekalipun yang tahu jumlahnya pasir Gunung Bromo? Hah? Tapi itu ada hisabnya di sisi Allah. Allah Maha tahu jumlah pasirnya itu berapa butir. Kebayang enggak? Botak antum sekalian mikir itu.
Saya juga botak. Kalau mikir hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Gunung Bromonya. Bagaimana dengan Gunung Agungnya, dengan gunung apa yang terbesar di Indonesia? Terserah, Arjuna apa enggak, kalau Arjuna enggak. Semeru paling besar. Mungkin. Allah musta'an. Sedetail itu hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Sok pintar, minteri, ya, kepintar pada Allah dengan menyatakan kalau jumlah bumi manusia di bumi sekian, kemudian akan begini dan begitu. Akhirnya apa? Dengan hitung-hitungan rusak yang seperti itu, akhirnya juga pakailah permainan-permainan yang rusak atau permainan-permainan yang kotor. Diadu, dibuat perang di sini, biar penduduknya separuh hilang, habis di sana, yang di sana dikerjai. Ya habisnya siapa yang berbuat itu? Manusia-manusia yang pendek otaknya, pikirannya, tidak beriman kepada Al-Hasib. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi sebelum antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.